Jangan-jangan motifnya orang kita pakai membesarkan dia aja, membesarkan dia besar. Jangan-jangan warna orang kita pakai membesarkan warna. Tanyakan, tanyakan, tanyakan sama yang punya warna. Mana warna? Mana motifmu? Akan dikasih. 2017 saya pulang dari Thailand dan aku gaya batik. Saya lihat dari pantai atas, stand saya bagus warnanya, banyak orang datang, tapi semua motif batik bisa dibuat oleh semua orang. Aku mau buat motif batik yang menjadi milikku. Dan pada waktu itu ada hal yang menarik. Jadi saya selalu melihat kita tuh udah dibagi, melihat mana yang dipilih gitu. Jadi kalau usia kita tuh kalau mau masuk ke warisan leluhur, kalau mau bicara di atas kemampuan kita, maka kita harus berpindah, tidak lagi untuk memilih gitu. Kita buat motif ini belum tentu dibeli sama orang, karena kita cuma keinginan kita, bukan keinginan orang yang beli ya. Kalau motifnya kecil ternyata orangnya besar, itu kita nggak akan bisa selesai. Ya beruntung kalau kita dipilihkan. Tiba-tiba kita ketemu orang, Mas, wah aku juga bikin motif ini sih Mas, jangan yang besar, yang kecil. Itu kita dipilihkan. Dia diutus, dikirim untuk mengingatkan kita. Makanya tadi teori membaca harus tahu. Atau kita merenung, kita mencari, belum tentu dapat, ya kan? Nah, kalau saya melihat, perhatikan apa yang datang ke kita. Apakah orang negur, apakah orang menyalahkan? Karena kita harus berubah level dari memilih biar dipilihkan. Paham nggak? Karena kita ini udah masuk level berhubungan sama leluhur. Kita berhubungan dari yang disebut warisan, berhubungan dari yang serba nggak kelihatan mata. Mereka itu hidup. Dan saya sering sekali berpikir begini, kita mewarnai, terus warna itu tumpah, ya, dibiarin aja. Warna netes, dibiarin aja. Ngerebus, belum wayai umum, belum ini, dipatik ngopor, ya, pindahkan, masih ada warna, dibuang. Nah, itu orang-orang yang tidak masuk kategori akan menerima pilihan. Karena warna itu hidup. Ini tuh hidup. Gula merah ini. Dia punya hak diperlakukan dengan dia. Gula merah itu satu klik tentang itu. Ya kan? Panci dandang hidup. Reget orang diresikin, dijamin mati kering. Itu coba kalau kita menganggap semua itu punya hak bersih, ya, punya hak untuk dihabiskan, punya hak direbus sampai mendidih, itu tenang dengan apapun bisa bantu kita. Makanya mau orang berbatik berpikir masih mana nggak jadi, cuma nambah jumlah pembatik aja, nggak bisa menjadi rujukan, nggak bisa menjadi. Ini semacam nilai prinsip yang harus dimiliki oleh setiap berat pembatik ya. Sekarang kita tanya ya, wong batik iki Pak, tuku mori, gitu, bayang ke motif, bayang ke warna, wis ngerti regane Pak. Iki tak tol biru, banyak. Beli kain, kepikir motifnya, kepikir warna. Wis iso mutus ki Pak, iki kok dadi hem. Kemudian jadi sarung. Dia udah tahu. Dia udah berpikir. Coba dibayangkan. Itu kan orang hebat. Dia sudah paham
Ini kalau tak celup 1 kali, tak celup 5 kali, tak celup 10 kali, dia udah tahu warnanya seperti apa. Itu lembar. Enggak ada teori ilmu lain yang memudahkan seperti itu. Maka kalau orang itu membuat batik, dia sudah punya tingkat pengetahuan setinggi itu, tapi perilakunya tidak sama dengan apa yang dia buat. Batiknya halus, tapi sayang orangnya nggak sehalus batiknya, omongannya kasar, melarang hati. Mau ini Pak, belajar dulu Pak, 15 tahun biar bisa. Oke kan? Masih banyak. Masukkan lagi dulu. Itu yang sering sekali kita temui. Padahal yang namanya ilmu, rezeki, kebaikan, dia punya standar untuk menerima orang agar menjadi energinya, menjadi tempat berkembang. Itu yang tidak dipahami. Kalau kita hanya buat batik dan jualan, buat orang jualan, nggak susah. Gawe printing wah, mesin yang kerjakan. pencet, tak. Tapi kan kita kepengen apa yang dilakukan dulu itu nggak punah, perilaku yang dulu pakai itu nggak hilang. Siapa tahu dari proses itu ada manfaat dalam pembelajaran.